Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Andi from Zero Code. Jadi hari ini aku akan membuat video tutorial beberapa ini ya teman-teman ya, properti CSS yang wajib kalian ketahui. Ini adalah properti basic yang ada di CSS yang akan membimbing kalian untuk menjadi master dari CSS teman-teman. Oke, pertama-tama kita mulai ya teman-teman ya. Ini aku udah buat file index HTML-nya di sini dan udah aku hubungkan juga. Maksudnya udah aku buka juga di browser. Ini belum ada kontennya seperti ini teman-teman. Lalu kita hubungkan dengan file CSS-nya. Klik link di sini. Nama filenya style CSS. Jadi biasa style CSS biar simple teman-teman. Lalu di CSS-nya aku ini dulu ya teman ya. Cobain dulu ya. Untuk bodinya misalkan background colornya red. Nah, cek dulu di browser. Nah, ternyata udah terhubung ya teman-teman ya. Oke, untuk properti pertama yaitu width teman-teman. Jadi width itu untuk mengatur lebar dari elemen yang ada di HTML seperti itu. Misalkan ya di sini aku membuat div ya teman-teman ya, yang dia itu mempunyai kelas box misalnya gitu. Nah, box ini coba aku styling di sini. Backgroundnya aku rubah lagi jadi white aja biar seperti ini. Tadi kan box ya teman. Untuk menargetkan kelas kita harus menggunakan titik di depan namanya seperti itu. Jadi titik box di sini, terus aku kasih background dulu sekalian background ya teman-teman. Jadi width sama background biar nanti kelihatan. Background ini nomor 12 teman-teman. Backgroundnya aku ubah menjadi red aja. Nah di sini coba aku rubah widthnya ya teman-teman ya. Widthnya aku rubah menjadi 30 pixel misalkan, 100 pixel aja. Nah biasanya width ini sudah terhubung dengan height ya teman-teman ya. Jadi aku sekalian kasih height di sini. Oke, width dan height. Di sini heightnya aku ubah juga menjadi 100 pixel. Nah ini aku save teman-teman. Aku balik ke browser. Nah dia akan seperti ini elemennya. Jadi widthnya lebarnya ini aku zoom nih, lebarnya 100 pixel, tingginya juga 100 pixel seperti itu teman-teman. Dan kemudian di CSS itu ada properti yang biasa untuk mengurangi ini teman-teman, sudut dari elemen. Jadi agar kelihatan tumpul gitu teman-teman. Nah di sini ada properti yang namanya border radius teman-teman. Nah di sini border radius. Coba kita setting ya di sini. Border radius. Nah border radius misalkan aku setting jadi 10 pixel. Lihat nih teman-teman. Nah ujung-ujungnya berubah ini. Misalkan pengen makin bulat ya tambahin aja pixelnya. Seperti itu teman-teman, makin bulat. Misalkan pengen jadi bulat, klik aja di sini value-nya 50%. Lalu kita save. Tuh jadi bulat ya teman-teman. Jadi sangat simpel sekali. Kemudian ada variasi lain teman-teman. Ini kan border radius. Sebetulnya ada properti yang bisa untuk mengatur ini teman-teman. Jadi radius tapi untuk salah satu sudut dari elemennya aja. Jadi nggak keempat sudutnya. Contohnya ini aku kasih ini ya. Bagian kanan atas dari elemen ini pengen aku tumpulkan sudutnya. Jadi kita ketik border top right radius. Misalkan aku bikin 20 pixel. Ini udah aku save ya teman-teman ya. Coba dilihat di bagian browser tuh, dia berubah. Misalkan aku pengen juga bagian bawah kirinya itu tumpul juga teman-teman. Gampang nih, kita tinggal duplikat aja, terus ini ganti aja bottom, kiri kan left ya. Nah ini ubah aja ke left, save, langsung dia berubah tuh seperti ini. Bagus ya teman-teman ya, seperti itu. Misalkan ini teman-teman, selanjutnya ada box sizing nih. Box sizing ini gunanya untuk apa sih teman-teman? Box sizing ini gunanya di bagian apa ya? Di bagian CSS ini kan ada properti-properti lain seperti border kayak itu kan menambah lebar dari elemen ya teman-teman. Nah misalkan kalian pengen setelah ditambahin border dia nggak memperbesar atau menambah size dari elemen tersebut. Nah ini sebagai contoh teman-teman. Misalkan aku kasih border ya untuk apa? Untuk elemennya aku kasih border, otomatis kan size-nya dia tambah. Jadi di sini border itu gunanya untuk memberi elemen itu kayak garis di tepiannya teman-teman. Saya ketik border di sini. Kita kasih size bordernya berapa? Katakanlah 5 pixel. Kasih tipe bordernya di sini solid aja. Terus
kasih border warnanya apa, warnanya black misalkan. Nah ini udah aku save. Nah dia ada bordernya garis di pinggir ya teman-teman. Nah gimana sih biar caranya waktu kita kasih border elemennya nggak tambah gede gitu kan. Nah itu ada properti yang namanya box sizing. Nih teman-teman, box sizing di sini kita ketikkan di sini contohnya box sizing. Nah kita kasih value border box. Otomatis jika kita kasih value border box teman-teman, jadi dia kotak tadi yang size-nya 100 pixel ya teman-teman ya. Waktu dikasih border 5 pixel dia nggak bertambah jadi 105 pixel, tapi 100 pixel tadi dikurangi 5 pixel plus bordernya seperti itu. Jadi tetap 100 pixel size-nya seperti itu teman-teman. Nah kemudian juga ada properti yang namanya padding teman-teman. Padding ini fungsinya untuk apa sih? Dia akan memperlebar tepian dari elemen teman-teman. Misalkan ini ya di bagian apa ya, bagian bawahnya aku kasih teks misalnya halo gitu misalkan. Nah ini ada tulisan halo di sini ya kan, mepet ya teman-teman. Misalkan kita kasih padding sebesar 10 pixel di sini padding. Nah kalau kita kasih nilai 1 doang ini teman-teman, berarti dia akan mengaplikasikan padding di kanan, atas, kiri ataupun bawah sebesar 10 pixel. Jika kita save, bisa kita lihat ya teman-teman ya, bahwasanya teks ini tadi geser dari atas ini geser ke agak tengah karena di sini ada padding 10 pixel seperti itu teman-teman. Oke, properti selanjutnya yaitu ada font family teman-teman. Font family ini gunanya untuk menyeting teman-teman, untuk menyeting jenis fontnya seperti apa. Font family ini kan font family bawaannya kan biasanya Times New Roman ya teman-teman. Coba aku rubah jadi Arial, aku save, itu berubah tipenya seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada font style teman-teman. Oke, kalau untuk font style ini untuk apa sih gitu kan? Font style ini gunanya untuk merubah style dari fontnya teman-teman. Apakah dia akan miring, apakah dia akan ada garis bawahnya seperti itu. Misalkan aku rubah jadi stylenya miring, italic. Nah miring seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada properti yang namanya font weight ya teman-teman ya. Font weight ini adalah properti yang berguna untuk men-setting ketebalan dari font teman-teman, atau dari huruf yang kita pakai seperti itu. Font weight misalkan aku kasih jadi bold ya. Lihat nih, sebelum aku save ukurannya segini, ketika aku save, nah dia akan jadi tebal seperti ini teman-teman. Bisa jadi normal lagi ya dengan normal gini, atau kalian nggak usah ketikkan juga udah normal teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada properti yang namanya text decoration ya teman-teman ya. Text decoration ini untuk apa sih gitu kan? Misalkan aku ketik di sini text decoration. Nah misalkan aku kasih underline ya di sini ya. Underline, aku save. Nah maka teksnya ada underline-nya, ada garis bawahnya seperti itu. Nah ini bisa kita rubah juga ke properti yang lain, misalkan line draw. Nah ini dia nanti teksnya akan dicoret gitu teman-teman, seperti kayak teks-teks yang ada di e-commerce, misalkan ada harga normal terus dicoret jadi harga promo seperti itu ya teman-teman ya. Dia menggunakan ini ya text decoration yang line draw ini. Oke, selanjutnya teman-teman ada properti yang namanya text align. Nah, text align ini gunanya untuk apa? Coba kita ketik di sini ya. Text align. Ini ada center, end, dan star. Biasanya gunanya itu teman-teman. Nah awalnya tadi dia star teman-teman. Nah dia star tadi. Coba kita rubah jadi tengah ya teman-teman, center. Nah dia akan ke tengah. Tadi kan start di sini, tengah di sini, end di sini. Coba kita rubah jadi end ya. Oke. Nah end seperti ini, dia di posisinya di terakhir teman-teman, awal, tengah, akhir. Jadi start, center, end seperti itu teman-teman. Oke, properti selanjutnya yaitu ada padding tadi udah ya teman-teman ya. Ini margin teman-teman. Nah untuk menggambarkan margin, aku akan bikin dua elemen dulu teman-teman. Misalkan aku duplikat ya, ini jadi dua, save. Nah ini kan dua elemen nih. Nah ini saling berhimpitan. Misalkan kita kasih margin teman-teman, margin itu akan memberi jarak
antar satu elemen dengan elemen lain. Ini misalkan kita kasih satu value di sini, nah dia akan ngasih jarak antara kiri kanan atas itu 5 pixel. Di antara elemen ini ada jarak 5 pixel seperti itu teman-teman. Misalkan kita rubah jadi 10 pixel ya teman-teman ya. Kita save, dia akan bergeser makin jauh seperti itu teman-teman. Jadi fungsi untuk margin yaitu kayak memberi jarak antara satu elemen dengan elemen lain. Nah, properti selanjutnya yaitu color teman-teman. Color itu gunanya untuk apa kan? Color itu berguna untuk merubah warna dari teks teman-teman. Dan kita rubah jadi blue misalkan ya, jadi blue di sini. Nah, teksnya ini akan berubah menjadi biru seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada tadi background, udah untuk mengganti background ya teman-teman ya. Ada box shadow. Nah, box shadow ini untuk apa? Box shadow ini berguna untuk memberi bayangan pada elemen teman-teman. Shadow. Nah, dia value-nya apa? Kita kasih ini sumbunya teman-teman. Sumbu X-nya 2 pixel dan sumbu Y-nya 2 pixel. Terus dia ngeblurnya, tingkat ngeblurnya itu aku bikin 10 pixel. Terus terakhirnya kita kasih color, blue di sini. Nah, dia akan memberikan bayangan di bawah elemen seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu ada letter spacing. Letter spacing ini berguna untuk apa sih? Gitu kan. Letter spacing ini adalah properti yang berguna untuk memberikan jarak antara yang ada di dalam sebuah teks teman-teman. Misalkan teks kan ada huruf, nah hurufnya nanti ada jaraknya gitu. Menggunakan letter spacing. Aku beri jarak 5 pixel misalkan. Nah, dia kan ada jaraknya sekitar 5 pixel antara huruf 1 dan huruf 2. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu properti text indent teman-teman. Text indent ini aku akan bikin elemen dulu ya teman-teman ya. Nah, aku bikin elemen sebanyak ini. Nah, text indent ini berfungsi untuk memberikan teks yang condong nih teman-teman. Paragraf kan biasanya kan namanya teks paragraf itu kan ada condongnya biasanya teman-teman. Dan di paragraf ada condongnya seperti itu. Nah, misalkan aku ketik di sini text indent. Text indent 50 pixel misalkan biar kelihatan jelas. Salah ya teman-teman ya. Kita targetkan dulu elemennya. Elemennya P ya teman-teman. Kita kasih text indent 50 pixel. Nah, tentunya bisa dilihat ya teman-teman ya, seperti ini. Ada teks maju di sini. Misalkan kita tambahin jadi 100 pixel, ya makin jauh lagi dia teman-teman. Tuh, makin jauh lagi seperti itu. Nah, ini misalkan ke properti selanjutnya ya teman-teman ya. Teks ini udah ke display setelah itu. Nah, display ini ada beberapa value teman-teman. Misalkan di sini aku akan targetkan display itu untuk yang di body ya teman-teman ya. Bodinya display awalnya kayaknya blok teman-teman. Misalkan aku rubah jadi displaynya jadi flex teman-teman. Nah, flex ini kayak dia itu mempunyai properti awal yang nilainya namanya flex direction teman-teman, yang value-nya dia row, jadi dia baris teman-teman. Nah, coba kita rubah jadi kolom nih ya, namanya flex direction teman-teman. Flex direction kita rubah jadi kolom. Nah, dia akan ke bawah seperti itu kayak asli tadi teman-teman. Display-nya ada juga yang blok teman-teman, display blok. Nah, blok normalnya seperti itu, misalkan kita rubah jadi inline. Oh, ini ya seperti itu teman-teman. Ada properti display yang namanya inline block dan flex grid seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa cek nanti di website yang akan aku cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman cek sendiri untuk cara penggunaannya masing-masing. Baik teman-teman, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Mungkin kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe sekarang agar aku lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya seperti itu teman-teman. Kalau ada saran dan komentar bisa tuliskan di komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.